Halo pemirsa, kita kembali berjumpa dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer akan mengawal dialog untuk sesi pertama ini. Sebuah pagar misterius terpasang di Laut Tangerang, Banten. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberi peringatan terhadap aktivitas pemagaran itu sebenarnya sejak bulan Agustus 2024. Saat itu panjang pagar baru sekitar 7 km, namun teguran diabaikan. Aktivitas pemagaran terus berlangsung hingga dalam kurun waktu 5 bulan. Panjang pagar sudah menjadi 30,16 km. Melintasi 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Kami ajak Anda membahas soal ini pemirsa. Kami sudah hadirkan di studio narasumber yaitu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Johan Rosihan, dan juga Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Miftahul Kausar. Selamat bergabung Pak Johan, apa kabar? Kabar baik. Mas Miftah, apa kabar? Baik. Baik, kita akan berdiskusi langsung soal pagar misterius dan Anda sendiri sudah ke lokasi ya Pak ya? Iya. Oke, kita lihat seperti apa pagar ini. Pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS. Saat ini sedang berada di wilayah yang saat ini lagi heboh, ya, yaitu tempat di pagarnya laut di kawasan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Ini disinyalir panjangnya sekitar 30-an kilometer, tapi kalau kita lihat-lihat ini sepanjang penglihatan kita lebih kayaknya 30. Ya. Nah, ini perlu kita selidiki, perlu kita perjelas, ya, karena pemagaran laut ini berpotensi melanggar hukum. Apa potensinya? Pertama, dia menghambat akses nelayan. Dalam beberapa undang-undang, itu membatasi akses, mengganggu akses nelayan dalam pencarian penghidupan itu merupakan pelanggaran hukum. Beginilah aksi anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Johan Rosihan saat meninjau langsung pagar laut misterius sepanjang 30,16 km. Menumpangi perahu dari kawasan dermaga Tanjung Pasir Tangerang, Johan mengorek info warga soal terus bertambahnya pagar di pesisir laut wilayah mereka. Di waktu terpisah, tim liputan NTV menemukan sejumlah nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten yang mengaku kerap mendapatkan ancaman dan intimidasi ketika memprotes keberadaan pagar bambu di tengah laut itu. Kapal masuk itu nggak boleh, padahal kan masih wilayah laut pantai, nggak boleh nyerang ke situ. Katanya orang luar nggak boleh masuk. Patoknya itu bambunya kalau nggak salah 6 meter panjang Dari dasar laut ya? Iya, akhirnya itu 1 meter, jadi lebih atasnya itu buat dermaga ya, buat jalan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar bambu ilegal sejak September 2024 lalu. Meski begitu, pagar yang membentang melintasi 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang itu belum juga dibongkar. Dari Tangerang, Banten, jurnalis NTV melaporkan. Pagar misterius. Jadi yang misterius itu ternyata pagar juga Pak Johan. Ini yang penting bukan pagar makan tanaman ya. Anda ke sana kemudian melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi di sana, itu punya siapa itu Pak Johan? Ya, misterius itu kan misteri tapi serius. Mungkin ada yang punya tapi tidak mengaku begitu ya. Itu dia. Makanya kita apresiasi lah langkah KKP yang melakukan langkah cepat, melakukan penyegelan itu. Mudah-mudahan dengan tindakan itu kan memaksa orang mengaku, ya kan. Nah, penyegelan itu kan ada masanya 20 hari. 20 hari ya. Mudah-mudahan lah dalam 20 hari ini kita bisa mengungkap siapa sebenarnya pelaku dari pagar itu. Kalau tidak ada yang mengaku? Ya paksa, bongkar paksa. Oh, dibongkar ya. Dibongkar paksa. Tapi mungkin kalau Anda jadi pemilik misalnya, ya apa tujuannya untuk memasang pagar bambu itu, Pak? Kalau sepengamatan saya ya, itu adalah klaim wilayah. Apa? Klaim wilayah. Ya. Oh. Jadi prakondisi gitu agar masyarakat nggak usah masuk ke situ. Ya Ya tapi kan? itu laut. Itu laut.
Bukan tanah. bukan tanah. Kalau laut kan tidak boleh dimiliki kan? Tidak boleh dimiliki, apalagi pasca keluarnya peraturan MK nomor 3 kan, itu berubah rezimnya dari sebelumnya bisa dikuasai secara spesifik oleh personal, dengan keluarnya MK nomor 3 tahun 2024 itu, maka laut itu kembali menjadi milik negara. Ya, sebagai sebuah sumber daya negara, maka prinsipnya tetap kembali ke pasal 33 bahwa pengelolaan sumber daya itu harus kemampuan rakyat. Karenanya dalam pengelolaan laut itu menurut saya tidak boleh melanggar 2 prinsip. Ya. Yaitu pertama, tidak boleh merusak ekosistem, yang kedua mengganggu penghidupan masyarakat pesisir. Khususnya nelayan ya? Khusus nelayan. Oke, saya tanya Mas Miftah, Ya. Anda kan mewakili kaum nelayan tradisional, artinya nelayan yang kemudian mencari nafkah dengan menggunakan perahu tradisional begitu atau? Betul. Nah, sebenarnya menurut pengamatan di lapangan pasti tahu dong siapa yang masang itu. Jadi begini Pak, anggota kami di KNTI Tangerang itu sudah mencari tahu sebenarnya siapa sebenarnya yang masang ini. Bahkan pengakuan dari anggota-anggota KNTI di Tangerang itu, pagar ini seakan-akan tiba-tiba muncul gitu. Jadi mungkin ajaib ya? Ajaib gitu, dipasang di malam hari gitu. Oh. Tapi sebenarnya sehingga masyarakat pesisir, masyarakat nelayan di Tangerang ini bahkan tidak ada juga yang tahu. Kan nelayan tiap Siapa hari bekerja kan? Karena itu, tahu-tahu panjang gitu. Jadi yang awalnya tadi sesuai dengan apa informasi di awal, yang awalnya 8 km, Iya. tiba-tiba tidak ada penindakan, padahal pelaporan sudah masuk Pak. Betul. Pelaporan sudah masuk sejak Agustus, tapi baru viral. Desember mungkin atau Januari baru ditindak. Iya. Ini kan sebenarnya evaluasi bahwa harusnya ketika pelaporan masuk itu, bahkan ketika pagarnya masih sekitar 8 kilo atau berapa kilo itu, harusnya langsung ada ditindak. tindakan. Iya, Dinas Kelautan setempat katanya sudah melakukan upaya, tetapi Oke. saya nggak tahu kalau kuat atau gimana. Gimana tuh Pak Johan? Nah itu kan kita dapat informasi juga dari warga. Saya kan sebelum turun ke laut itu memastikan dulu bahwa saya aman. Ya Aman kan? artinya? Aman, bahwa saya tidak diganggu baik oleh masyarakat setempat. Ya kan? Saya kan perlu mengetahui dulu apa reaksi masyarakat setempat ketika kita ingin membela. Oke. Ya kan? Artinya masyarakat dalam posisi apa ini soal pagar ini? Jangan-jangan niat baik kita ingin membela gitu, tapi Iya, mereka iya. tidak mau dibela kan gitu. Karena tidak semua niat baik juga Ketika ditanggapi mereka baik. memberikan semacam tanda kutip pengharapan kepada kita, Pak, kami akan kasih informasi tapi tolong bela kami. Oke. Saya mendapatkan harapan itu dari masyarakat. Saya tanya kenapa? Kami sebenarnya Pak sudah melapor seperti Mas Miftah bilang tadi itu sudah melapor. Yang kedua, kami juga sudah berupaya untuk memviralkan ini. Tetapi ada dari kami itu ketika kami melakukan memposting misalnya kejadian-kejadian itu bukan hanya pagar lautnya, tapi ketika pengangkutan bambu yang melewati masyarakat Menuju lokasi itu, pemasangan. itu kita memposting, itu besoknya kami sudah dapat laporan polisi, pemanggilan dari polisi Oh, ya? dengan undang-undang ITE. Ada yang melapor ke Ada yang polisi melapor ke polisi. atas unggahan itu. Jadi kondisi masyarakat kita di sana itu kan ada beberapa kampung dari kecamatan ya. Itu di setiap kampung itu ada 16 orang yang ditempatkan oleh pengelola PIX ini. Ya, sehingga siapapun yang masuk ke kampung itu langsung terbaca. Saya kemarin ketika turun itu informasi dari teman yang nunggu di dermaga itu adalah ada yang ngikuti kami gitu. Mungkin mengawal, menjaga keselamatan. Ya, mereka ditanya, itu siapa gitu, ada apa kalian ke sini? Oh itu ada kunjungan resmi DPR. Untungnya saya pakai mobil plat DPR. Dinas ya. Karena paginya itu kan ada kelompok masyarakat sipil lain juga yang datang ke situ dan disambut dengan demo oleh masyarakat di situ. Iya, gitu. iya, iya. Nah itulah kenapa saya mencoba mencari tahu bagaimana sih sikapnya masyarakat. Ternyata mereka itu ingin ini terbongkar, mereka ingin dibantu, tapi mereka tidak berani melakukan sendiri. Nah karenanya itulah fungsinya kita sebagai anggota DPR melakukan fungsi pengawasan, pembelaan, advokasi. Mas Miftah juga dengan komite nasional nelayannya itu bisa memberikan advokasi seperti ini agar masyarakat itu terlindungi gitu secara hukum dan hak-hak mereka itu kemudian tidak terbatasi hanya karena kepentingan. Saya masih penasaran Mas Miftah, sebenarnya kalau ada pagar bambu yang panjang itu di lautan, ada nggak sih manfaatnya bagi kaum nelayan? Sebenarnya begini Pak, kalau kita lihat dari segi manfaat atau mudaratnya, tentu lebih banyak mudaratnya.
Apa mudaratnya? Pagar itu terbentang 30 km jauhnya. Nelayan yang ingin melaut harus berputar lebih jauh untuk menuju wilayah tangkapnya. Oke, mudaratnya bagi nelayan ya. Mudaratnya bagi nelayan, tentu salah satunya adalah BBM yang 65%, bahkan 75% pengeluaran utama nelayan, tentu harus bertambah. Karena jarak tempuh lebih jauh. Karena jarak tempuh lebih jauh, mereka harus berputar untuk menuju wilayah tangkapnya. Atau bahkan nelayan-nelayan yang dulunya menangkap di wilayah pagar itu sudah tidak bisa lagi karena dibatasi gitu. Sudah Tapi bisa masuk memang wilayah itu wilayah tangkapnya. tangkap juga sebelum Itu ada zona pagar. wilayah tangkapan nelayan. Oh, bukan zona dilarang tangkap. Bukan zona dilarang tangkap, itu zona wilayah tangkapan nelayan, bahkan hanya 700 meter dari wilayah pesisir. Justru Oke, milik negara ya? Milik negara. Oke, nelayan boleh Nelayan boleh memanfaatkan. menangkap itu. Jadi menangkap di wilayah itu karena yang tadi disampaikan Pak Joni bahwa nelayan itu sesuai keputusan MK nomor 3 tahun 2010 bahwa nelayan boleh melakukan penangkapan di wilayah nelayan itu diberi ruang untuk melakukan penangkapan. Ada ruang tangkapnya nelayan, terutama nelayan Diatur oleh tradisional. undang-undang. Diatur Kan? oleh Artinya undang-undang. dari bibir pantai sampai berapa jaraknya? Nelayan kecil dan tradisional umumnya melaut sampai 5 km. 5 kilometer. 5 mil. Oh, 5 jauhnya. mil, Ya. oke. Jadi saya rasa wilayah tangkap nelayan yang dilindungi oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, itu adalah menjadi dasar utama. Sehingga karena kasus seperti ini kan layaknya terlihat seperti upaya privatisasi. Iya. Upaya- Atau mungkin ini untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi yang berlebihan. Saya berprasangka baik dulu ya. Baik. Begini Pak, jadi malah justru nelayan-nelayan anggota KNTI di Tangerang itu muncul kekhawatiran karena upaya-upaya seperti ini tuh biasanya muaranya ke upaya reklamasi. Penandaan patok-patok itu pada akhirnya akan ke Maksudnya reklamasi. nanti reklamasinya sampai Iya. situ gitu. Ini step-step pengalaman di Tangerang itu, nelayan Tangerang itu ya, mereka punya pengalaman. Anda lah. bisa menerawang ya sejauh itu ya. Pengalaman buruk. Jadi ada step-step pengalaman buruk. Belajar dari pengalaman. Penandaan seperti ini biasanya ujung-ujungnya ke reklamasi. Ini menarik. Ini kan kekhawatiran nelayan. Sehingga apa? Upaya-upaya pemerintah, penyegelan segala macam itu harus kita kawal. 20 hari itu waktu yang lama. Bayangkan nelayan itu akan mengeluarkan ekstra 20 hari ke depan untuk memutari pagar itu. Pengeluarannya akan lebih banyak. Sedangkan nelayan melaut 1 hari untuk kehidupan hari itu. Artinya penghidupan dia sehari itu, pengeluarannya lebih besar. Belum tentu hasil tangkapannya banyak gitu. Itu kurang Oke, lebih gitu. ini menarik Pak Johan. Soal Belum ada reklamasi ke teori. depan Jadi ini, bisa. belum ada teori, ya, belum ada teori yang kita temukan bahwa bambu itu efektif untuk menahan abrasi. Betul. Oke. Itu maksud kita ya. Iya. Biasanya kalau kita ingin dalam konteks abrasi, makanya dilakukan 2. Satu secara alami dia dengan kita menanam mangrove. Betul. Betul. Yang kedua adalah kita membangun breakwater. Ya kan penahan gelombang di situ. Hanya itu caranya. Bambu belum terbukti. Mungkin ya kan, itu batas untuk nanti efektif. mangrove, Pak. Hah? Nah itu yang saya bilang kalau misalnya untuk apa namanya untuk tujuan-tujuan lain saya tidak tahu. Iya. Jadi sama dengan pemikiran tadi itu adalah cara pertama kita mengklaim wilayah. Iya, iya. Yang kedua Mematok apa? ya. Itu merusak ekosistem. Saya kan langsung ke sana Pak. Jadi kita kan misalnya mau ke apa Untung Jawa namanya di ujung situ ya. Itu nggak bisa lurus Pak. Kita harus belok Muter dulu lagi, ke iya. motor itu. Karena ada pagar bambunya. Yang kedua itu akan merusak ekosistem karena pagar bambu itu dia menghalangi alur lalu lintas pasang surut. Kan ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan deh soal sedimen oleh laut ini. Iya, Pak John lihat nggak? Maksudnya saya kan tidak melihat sampai ke yang di bawah laut itu kan. Iya. Dia memang rapat atau renggang atau seperti apa? Dia nggak kayak pagar gitu Mas. Oh, Jadi saya tidak menemukan satu logika pun kalau itu misalnya untuk apa Abrasi. namanya untuk abrasi dan lain sebagainya tidak. Itu adalah cara mengklaim wilayah itu. iya. Itu logika yang sangat sederhana, yang terang benderang Anda Iya. katakan itu untuk klaim wilayah. Ya kalau bahasa sederhana saya itu mungkin rekayasa gelob, itu tes ombak lah gitu Pak. Tes ombak itu. Cek ombak pakai pagar bambu dulu. Sekarang Mas ya dengan yang kondisi sekarang itu masih membuat nelayan itu mutar Mas. Betul. Tapi kalau ini tidak kita hentikan Pak, rencananya saya sudah dapat bocorannya dari warga itu akan ditambah 5 km lagi ke samping. Kalau ini dilakukan Pak, jangankan mutar gitu. Dermaga tambat perahu itu ketutup dengan reklamasi itu. Hutan bako yang ada di ujung
Teluk Naga itu juga akan terganggu. Ya. Jadi bukan hanya menghambat tapi menutup akses nelayan. Ya, Mas Miftah, saya dapat informasi bahwa yang memasang itu sebenarnya adalah warga yang diminta untuk melakukannya dan mereka mendapat upah ya, kalau tidak salah 100.000 ya untuk sekali pemasangan. Tapi bukan nelayan ya. Saya berani pastikan kalau nelayan yang nelayan Tangerang khususnya anggota KNTI tidak terlibat dalam hal itu. Itu saya berani pastikan. Bahwa nelayan yang melakukan itu justru perlu dipertanyakan. Apakah dia mau menanam pagar itu untuk melaut lebih jauh, kan itu perlu dipertanyakan. Apalagi wilayah-wilayah yang terdampak ya, desa-desa yang terdampak. Untuk apa mereka menanam pagar itu, memasang pagar jika melautnya wilayah tangkapnya jauh lebih melewati itu gitu. Otomatis kan dia sama saja mendapatkan 100.000 di awal, tapi pengeluaran hariannya sampai beberapa hari ke depan akan lebih besar. Itu kan tidak masuk logika gitu. Sama dengan cara praktis untuk merepotkan diri ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Kali ini memang dialognya sangat menarik karena kita bukan hanya membahas soal bambu ya, tapi bambu ini ternyata bisa jadi masalah bagi kehidupan para nelayan karena dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Begitu ya Pak Johan ya? Artinya itu kan hak negara di situ ya, di mana masyarakat bisa manfaatkan. Tapi Mas Miftah, saya mau klarifikasi dulu. Nelayan yang selama ini kemudian beraktivitas di situ, ketika pagar ini sudah dipasang, apakah ada dampak langsung secara ekonomi atau secara kehidupan sosialnya? Baik, sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa kurang lebih jumlah nelayan yang terdampak itu ada 3.800-an. 3.800? Ya, nelayan tangkap dan 500-an pembudidaya. Di sana ini banyak warga mana? Warga Tangerang. Warga Tangerang semua? Nah, nelayan itu yang terdampak itu, yang saya tadi jelaskan, selain terdampak karena akses ke wilayah tangkapnya terganggu, terhambat karena pagar itu, otomatis melautnya lebih jauh, itu pengeluarannya lebih besar, ekonominya jadi tidak stabil di hari itu. Yang kedua, ini harus saya sampaikan di sini bahwa nelayan saat ini itu sudah mendapatkan sebuah dampak buruk dari perubahan iklim. Wilayah hasil tangkapannya dia sudah jauh menurun dibandingkan 10 tahun yang lalu. Jangan dipersulit lagi sama hal-hal seperti ini gitu. Hal-hal yang bersifat makrosistemik yang bisa diawasi oleh negara harusnya. Nah, ini kan hasil tangkapan nelayan sudah menurun akibat perubahan iklim, ditambah lagi hasil tangkapan nelayan semakin menurun karena ada proyek-proyek seperti ini. Dan Anda yakin ya, bukan anggota KNTI yang nanam itu ya? Saya yakin, bukan anggota. Karena kan kalau untuk ke tengah laut itu kan harus pakai kapal juga kan? Iya, betul. Karena tidak masuk logika ya. Tadi saya itu merespon nelayan-nelayan yang mengaku menanam itu. Tapi ya tentu tidak masuk logika ya ketika nelayan itu katanya ada swadaya dengan bambu 30 km jumlahnya, berapa banyak bambu yang diperlukan gitu. Makanya saya ajak Anda semua, kan ada juga yang mengaku menanam ya kan. Kita lihat sama-sama pernyataan berikut ini pemirsa. Serius banget. Itu justru kita bertanya kok pagar misterius gitu kan. Kalau pagar kan sesuatu menyekat, tidak bisa lewat. Kan itu tuh kalimat pagar itu kan. Menyekat, tidak bisa lewat dan segala macam. Ini kan ngeri betul gitu kan. Kalau tanggul, ya tadi kita tahu abrasinya dampaknya sudah luar biasa di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini. Kan gitu. Akhirnya agar tidak semakin parah, agar tidak habis, agar tidak habis daratan, semakin habis begitu. Akhirnya ya berinisiatif lah dengan membuat penjaga ombak berbentuk tanggul tersebut. Pak Johan, bagaimana? Jadi gini. Agar tidak habis daratan atau mau ditambah daratan? Kalau pernyataannya seperti itu, saya yakin orang yang ngomong ini tidak lihat lokasi. Kalau kita ingin menjaga abrasi di pesisir itu tidak begitu modelnya. Harusnya dipasang sepanjang pesisir, melintang. Ya kan? Tapi ini kan menjorok ke laut. Apa yang mau dijaga abrasi mana? Jadi tidak masuk akal. Pertama dari sisi teknis ya. Yang kedua dari sisi, saya bilang, udah berhentilah adu domba rakyat dengan cara-cara seperti ini. Siapa Pak yang adu domba?
Ya, yang siapa yang bertanggung jawab yang punya pagar ini yang sama-sama kita tunggu 20 hari ini siapa yang mau keluar kan? Kan banyak masyarakat sipil juga melayangkan somasi kan. Tapi pertanyaannya mau somasi siapa kalau tidak ada yang mengaku? Jadi Mas gini, sekarang itu masyarakat pesisir kita nelayan tangkap kita ini jangankan untuk berswadaya bangun pagar. Untuk cari makan sehari-hari aja mereka sulit banget gitu dengan kondisi dan kondisi ekonomi saat ini gitu loh. Apalagi swadaya bangun pagar. Iya, bangun pagar pakai bambu 30 meter menjurus ke laut. Saya coba hitung-hitungan kasar ya, Bapak-bapak ya. Harga bambu seingat saya itu sekitar 19.000 sampai 20.000 rupiah per meter ya. Kalau 30 km itu sama dengan 30.000 meter. Berarti 20.000 kali 30.000 itu 600 juta rupiah. Itu baru panjang 30 kilo. Nah, coba ke bawah berapa itu, Pak? Itu panjang bambu kan 6 meter. Oh iya. Coba standar aja lah. Berarti kali 6. Kali 6, ini karena pelajaran matematika saya suka bolos dulu kan. Ternyata 3 miliar 600 juta. Oh, mungkin nelayan di sana kaya-kaya, Mas Miftah. Gimana, Pak Johan? Itu yang saya bilang. Baik dari sisi teknis maupun dari sisi anggaran, ini tidak mungkin masuk lah. Ya? Nggak masuk. Belum ongkos pasang, biaya pekerja. Belum keselamatan mereka, belum waktu yang mereka keluarkan untuk itu terlalu mustahil ya. Bukan menafikan kemampuan ekonomi nelayan gitu, tapi enggak. Saya pikir enggak masuk dan tidak prioritas lah nelayan ya untuk iya, bukan itu yang menjadi fokus nelayan itu sudah bisa cari makan sehari-hari, bisa dapat sekolah anak-anaknya juga. Kenapa mereka bertindak seperti ini pun kan dalam rangka supaya mereka mendapat bansos gitu kan, supaya mereka bisa tenang bekerja agar tidak diganggu sama orang. Itulah kenapa mereka tidak berani mengangkat kasus ini. Gitu. Ya kan? Terus kemudian mereka punya semangat bekerja, ingin berswadaya buat itu. Aduh, saya belum masuk pikiran saya tentang itu. Gitu. Artinya kalau nelayan kita kesampingkan, komponen masyarakat kita kesampingkan, siapa yang punya kemampuan untuk membangun dengan angka 3,6 miliar kasar minimal? Nah, ya berarti kan orang yang punya kepentingan ekonomi di daerah itu, ya kan? Siapa yang paling berhimpit dengan lokasi itu? Ya PIK 2 lah. Pengembang, developer yang ada di situ. Ya. Saya nggak punya rumah di situ, Pak. Bapak ada rumah nggak? Ya, rumah saya di Lombok. Iya. Tapi nggak punya rumah di PIK 2 kan? Ya pasti di situ, mereka lah yang paling bertanggung jawab dengan berkepentingan dengan itu, gitu. Kira-kira apa kepentingannya? Ya kepentingan dia untuk seperti bilang tadi itu adalah cara klaim wilayah. Ketika misalnya masyarakat sudah terbiasa dengan itu, sudah kemudian bisa didiamkan, sudah bisa ditenangkan untuk tidak masuk akses ke itu, maka tinggal diuruk aja lagi nanti. Oke. Ya, terjadi reklamasi itu, tadi perluasan dari nyambunglah dia dengan yang ada sekarang. Artinya Pak Johan menangkap ini adalah langkah awal untuk upaya reklamasi di kemudian hari. Saya sepakat dengan pendapat seperti itu dan saya sudah nyatakan di beberapa tempat. Ya, Mas Miftah, nelayan sendiri sikapnya seperti apa? Jadi sebenarnya sebelum saya jauh ke sikap nelayan, saya ingin mengajak untuk kembali berpikir gitu. Artinya kita harus mengevaluasi pengawasan terhadap laut dan pesisir kita. Bayangkan jika itu terjadi di darat, 30 km itu dibangun di darat. 1 hari Pak ditindak. Ini artinya apa? Dari Agustus sampai Desember ini tidak ada pengawasan yang ketat pertama dari pemerintah. Yang kedua, ini kan artinya kebijakan pengawasan, perlindungan itu cenderung masih bias darat gitu. Pemerintah harus sebagai negara yang menuju negara maritim, Indonesia harus terbiasa dengan pengawasan-pengawasan laut terutama. Saya rasa Presiden Prabowo juga sudah mengatakan itu, bahwa kita mau menuju keamanan maritim, menuju negara maritim dan soalnya sebagainya. kita selama ini meletakkan laut itu di belakang rumah, harusnya di depan. Betul sekali. Itu yang pertama. Artinya apa? Ini kan menjadi evaluasi pemerintah termasuk evaluasi masyarakat juga, bahwa perhatian kita ke laut itu harus lebih banyak untuk hal ini gitu. Tidak lagi kita memperhatikan hal-hal yang bersifat di darat. Yang kedua, respon nelayan, saya sudah bicara di banyak media bahwa KNTI dengan tegas mengatakan bahwa kami menolak bahkan menekan pembongkaran secepatnya terhadap pagar ini. 20 hari kan? 20 hari itu waktu yang cukup lama. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa 20 hari itu kehidupan nelayan itu tetap berputar loh. Cari makannya tetap berlangsung. Kenapa sudah jelas-jelas melanggar,
melanggar undang-undang, tidak ada izin, tidak ada legal, kenapa tidak dilakukan segera penindakan? Itu kan pertanyaan. Ini siapa yang mengaku dulu? Kalau disuruh bongkar, siapa yang mau bongkar dan tidak ada yang mengaku? Iya kan? Artinya kalaupun saya, misalnya nih Pak Johan, saya yang bangun itu, ya ngapain saya mengaku? Saya akan kena sanksi. Betul. Lebih baik saya diamkan saja, biar pemerintah yang bongkar itu kan, saya ngirit ongkos bongkar. Benar nggak Pak Johan? Betul. Nah, jadi biaya bongkar aja itu mahal banget. Mahal. Ya. Oke. Nah, Mas Miftah sendiri sudah melakukan upaya-upaya prosedural nggak untuk atas nama kaum nelayan, kemudian melaporkan ke dinas terkait atau kementerian, KKP misalnya? Pertama, kami yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah ikut memviralkan kasus ini dari Agustus. Itu bisa dicek di media-media. Diundang ke Polsek juga nggak setelah viral? Enggak? Tidak diundang. Oh, tentu. belum. Nah, itu artinya itu salah satu upaya kami karena jalur-jalur hukum saat ini bukannya apa ya? Ini negara hukum tapi hukumnya diragukan gitu. Jadi tindakan-tindakan pelaporan itu tentu sudah kami lakukan, bahkan sudah masuk di Agustus. Sudah ada laporan? Sudah ada laporan. Media sudah kami viralkan. Sekarang baru viral lagi dibantu beberapa media-media yang lain. Baru ada penindakan. Artinya upaya-upaya itu terus kami gaungkan gitu. Nah, di samping itu kami juga mengedukasi bahwa tenurial nelayan kecil, tenurial itu artinya hak aktivitasnya nelayan, wilayah aktivitasnya nelayan itu harus dilindungi. Iya. Karena nelayan secara ekonomi itu kan masuk terjebak dalam yang termiskin dari yang paling miskin. Iya. Dan miskin ekstrim bahkan desa pesisir. Dan Pak Johan kan sebenarnya ini kan harus dikawal ya Pak ya. Dan KKP juga katanya memang sudah melakukan penelusuran dan memang belum menemukan pemilik. Ya, apakah ini sebagai upaya buying time untuk negosiasi atau apa? Saya tidak tahu apa kira-kira yang terjadi, Pak. Kami di Komisi 4 ya, karena pertama ini masih reses, sehingga kita belum bisa melakukan aktivitas resmi, misalnya rakar dengan kementerian atau RDP dan sejenisnya itu belum. Tetapi di grup WA Komisi 4 kami menjadikan ini sebagai sebuah konsen bersama, dan alhamdulillah sampai saat ini dari semua fraksi yang ada di Komisi 4 itu tidak ada yang berbeda pendapat. Oke, sepakat bahwa semua ya. Ini adalah pelanggaran. Ya, habis reses tancap gas dong, Pak. Oh iya, kami sudah barusan, saya jangan reses. Ketika saya turun, saya langsung koordinasi dengan Pak Dirjen PRL, Pak Victor ya, pemanfaatan ruang laut. Beliau menyampaikan bahwa memang sampai sekarang itu tidak ditemukan yang namanya kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut. KKP RL-nya itu tidak ada. Ya. KKP RL ini adalah basic untuk mengurus izin-izin lain. Betul. Ya. Nah, basicnya saja tidak punya, apalagi izin-izin lain, apalagi izin lokasi, apalagi izin pemanfaatan itu tidak. Berarti jelas ini melanggar. Ini adalah pelanggaran, ya kan? Nah, karenanya masa tunggu ini menurut saya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh KKP untuk tanda kutip ya bekerja sama, membuka ruang kerjasama, membuka ruang kerjasama, meminta kesadaran dari orang yang melakukan kejahatan di ruang laut ini, agar kemudian mari kita bekerja sama kira-kira seperti itu. Siapa tahu ada kompensasi yang lain. Oke. Tetapi saya sudah pilih kesadaran. Akankah ada kesadaran? Tapi saya sudah kasih warning gitu kan. Kepada Anda kepada KKP, gitu kan. Anda mau bongkar itu atau membantu mereka ngurus izin? Kan gitu dia. Kan gitu dia, Pak. Saya juga tanya kemarin ke KKP gitu. Ini kasih waktu 20 hari ini untuk dibongkarkah, ya kan? Atau membantu mereka melengkapi izinnya. Gitu. Karena izin selesai dalam waktu 20 hari beres ya. Mungkin kan. Apa yang Anda bisa kan kalau kita... Itu termasuk ketakutan-ketakutan ada angka 20 hari itu. Ketakutan itu kan 20 hari itu kan cukup panjang. Takutnya ada upaya legalisasi, perizinan, atau justifikasi lain. Bagi masyarakat biasa 20 hari itu nggak mungkin izin selesai 20 hari. Tapi kalau jalur cepat... Takutnya ada justifikasi lain saja. Ini bukan upaya Anda berdua menggiring opini sesat ini kan? Oh tidak. Pak Johan bisa berpikir seperti itu, jangan-jangan ada konflik kepentingan ini Pak? Saya tidak ada kepentingan lain selain membela nelayan. Iya kan? Mereka kan juga membela kepentingannya, Pak. Betul. Tapi kepentingan kita harus berdasarkan regulasi yang ada. Betul. Apa prinsip pengelolaan ruang laut kita? Sudah saya jelaskan.
Pertama adalah menjaga keberlanjutan, terjaminnya ekosistem. Yang kedua adalah menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir. Kalau inilah dua prinsip sebenarnya adanya PSN di satu tempat. Ya kan? Memperhatikan keberlanjutan, memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar itu. Jangan malah mematikan ya. Nah, kalau kemudian dua prinsip ini dilanggar dengan pagar laut ini menghambat akses nelayan, terus kemudian merusak ekosistem yang ada di situ, ngapain ada PSN di situ? Ngapain kita menetapkan satu status dengan memberikan jaminan pemerintah, memberikan keringanan izin, memberikan segala fasilitas negara kepada satu entitas, kalau kemudian mengganggu lingkungan, kalau udah mengganggu kesejahteraan masyarakat. Ya, cuma ini kan wilayah pengembang ya Pak ya sebenarnya kan. Apakah memang bagian dari PSN itu secara umum? PSN itu kan sudah ada batas-batasnya. Betul. Ya, ada batas-batasnya. Nah, jangan-jangan mereka tidak merasa cukup dengan luasan yang ada sekarang, gitu kan. Gitu. Nah, karena itu konsen Komisi 4 adalah pertama soal pagar itu satu sisi, yang kedua soal status hutan di PIK juga. Ini menjadi satu soal tersendiri. Karenanya saya sebelum ke sini saya ada rapat pertemuan informal lah antar Poksi yang ada di Komisi 4 itu. Kita bersepakat untuk membagi 3 tim nanti. Jadi pas masuk, kita akan langsung membagi 3 tim. Satu ke Tangerang, satu ke Bekasi. Yang juga ada di pagar lautnya di Bekasi itu. Yang kedua ke lokasi PIK sendiri. Karena di PIK sendiri juga soal kawasan hutan masih menjadi satu soal. Ini lokasi berbeda tapi pengembangnya sama? Yang dua ini sama. Dua sama ya. Kalau yang Bekasi kan yang sudah 7 kilometer itu dipasang. 8 kilo sekarang. 8 kilo sekarang ya. Dan saya sudah besok sudah tambah lagi. Saya sudah cek di Bekasi pun, ya kata Pak Dirjen PRL belum juga mengantongi KKPRL tadi itu kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut. Cuma itu. Logika sederhana saya Pak Johan, tidak mungkin dinas atau KKP tidak tahu ada upaya pemasangan pagar laut. Ya, mereka kan pasti ada apa namanya Mas Mito kalau kayak orang ngeronda itu? Pengawasan. Iya kan? Mereka lakukan itu secara rutin. Kalau dari keterangan Pak Dirjen, itu di luar pemantauan mereka. Karena dipastikan tidak punya KKPRL, Menteri KKP sudah bersurat ke Menteri Investasi untuk meninjau ulang izin pemanfaatan yang ada saat ini di Bekasi. Ini untuk yang Bekasi. Itu yang Bekasi. Ya, yang Bekasi. Yang Bekasi sama pengembangnya dengan yang di beda ya. Beda. Oh, oke. Tapi karena sudah mengarah kepada investasi, berarti ini pasti bicara dari perspektif komersil ya, bisnis ya. Ya. Karena aspek lingkungan sudah tidak cocok masuk, aspek sosialnya sudah tidak cocok, maka satu-satunya aspek yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu adalah ekonomi. Oke. Baik, Bapak-Bapak sekalian kita rehat dulu sejenak karena sesaat lagi akan masuk waktu azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan dialog sesaat lagi. Tetap bersama kami.